Bismillahirrahmanirrahim. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Al-ata'u, pemberian, minal khalqi, dari makhluk, hirmanun, itu penghalang, atau kalau mau diartin petaka, bencana boleh, ujian boleh. Pemberian dari makhluk itu penghalang, yang menghalangi sampainya kita kepada Allah, yang menghalangi ingatnya kita kepada Allah. Hirman, penghalang. Wal man'u minallahi ihsanun, dan penahanan anugerah, ditahannya anugerah, minallahi, dari Allah, ihsanun, itu merupakan kebaikan. Udah paham? Jelas. Pemberian dari makhluk bisa jadi itu penghalang yang membuat kita jauh dari Allah, sedangkan ditahannya anugerah oleh Allah buat kita itu bisa jadi kebaikan. Jelas. Bang Andi dibagi duit sama Ustaz Satiri dalam mimpi, tapi terus kalau kenyataan susah. Bang Andi dibagi duit sama Bang Sarip, karena yang dia lihat Mang Saripnya yang nganterin duit, sehingga dia lupa kepada Allah, zat yang memberikan nikmat secara hakiki. Maka pemberian itu menjadi penghalang dirinya, sehingga dia jadi lupa sama Allah. Itu tuh al-ata'u minal khalqi hirmanun. Sedangkan wal man'u minallahi ihsanun, kita tidak diberikan anugerah oleh Allah. Perasaan kita kerja udah peres keringet banting tulang, udah kagak inget waktu, berangkat gelap pulang gelap. Baru nyampe depan masuk lagi, berangkat gelap pulang gelap. Kok rasanya masih begini-gini aja. Ditahan anugerah itu oleh Allah, bisa jadi itu kebaikan buat kita. Alhamdulillah, gara-gara Mang Manta malam ini kagak dikasih duit banyak oleh Allah, yang keingetan jadi majlis. Kalau bangsanya malam ini Mang Manta punya duit bangsa, jangan sampai miliaran dah, ratusan juta aja, udah nggak inget majlis udah. Ini jalan-jalan ke daerah mana ini enaknya ya? Hah? Loh, kalau ratusan juta mah tibang Bandung dong ya kecil.
Kalau ratusan juta yang kepikiran Eropa, pakai ada haknya Eropa. Apa jalan-jalan ke London? Deket ya London mah ya. Gitu. Makanya bisa jadi tidak diberikannya anugerah oleh Allah buat kita itu merupakan kebaikan. Karena Bang Dikin lagi ngalamin, tapi naudzubillah jangan sampai lagi ngalamin kesulitan ekonomi, ujung-ujungnya kan yang tadinya kagak pernah sila jadi sila gitu. Yang tadinya sholat nggak pernah sampai nangis, ini mah sampai nangis-nangis gitu, gerung-gerung. Yang tadinya asal punya duit baca sholawatnya umen 3, baca tahlilnya umen 3, begitu lagi ngalamin kesulitan kan sholawatnya 1000, tahlilnya 1000 gitu. Wal man'u minallahi ihsan, ditahannya anugerah dari Allah bisa jadi itu kebaikan buat kita. Udah tuh. Kayak bocah aja belakang loh, karena lagi pada nganggur, ujung-ujungnya bisa datang ke majelis setiap malam. Gitu. Teman kita lagi belum punya usaha, setiap ngaji hadir, lagi belum punya usaha. Pas begitu buka usaha, seblak Garut mulai dah. Contoh doang, cuma contoh. Udah tuh. Terus atiyatul khalqi, itu alifnya dibuang aja ya. Atiyatul khalqi laka hirmanun alat tahqiqi. Lima fihi ru'yatuka li ghairillahi wa wuqufuka ma'a huzuzika wa syahwatika. Atiyatul khalqi laka, pemberian makhluk untukmu, hirmanun ala tahqiqi, itu merupakan penghalang antara dirimu dan Allah, alat tahqiqi, secara hakiki. Pemberian makhluk untuk kita itu hakikatnya penghalang. Lima fihi ru'yatuka li ghairillahi, karena apa yang ada di dalamnya dari pandanganmu kepada selain Allah. Dari itu, karena kita dibagi duit sama teman kita, kita ditolongin sama saudara kita dibantuin sama keluarga kita, jadi yang keingetan sama kita teman kita, keluarga kita, sama saudara kita. Allah yang secara hakiki,
secara hakiki memberikan nikmat itu untuk kita, malah kita nggak inget pisan. Padahal kita mendapat pertolongan hakikatnya dari Allah, kita dapat bantuan hakikatnya dari Allah, kita dapat rezeki hakikatnya dari Allah. Cuma karena orang yang nganterin ke rumah kita, yang kita ingat cuma yang nganterin doang, cuma orangnya doang. Tapi Allah yang memberikan anugerah itu untuk kita, kagak kita inget pisan. Jelas gimana Mang Encun? Paham? Mang Encun lagi susah-susahnya, lagi ngalamin kesulitan, tiba-tiba ada temen yang ngasih pertolongan. Itu ampe 3 puasa 3 lebaran, sampai kayak Bang Toyib itu masih keingetan aja. Bahkan sampai tua pokoknya gua kagak pernah lupa dah sama jasa dia. Dulu lagi gua susah, dia doang yang nolongin gitu. Kebanyakan kita begitu tuh, karena pernah dibantu sama saudara kita, pernah ditolongin sama keluarga kita, itu sampai bertahun-tahun utang jasanya kagak lupa. Makanya begitu asal punya duit yang kepikiran ngebagi si anu, dulu kita pernah ditolongin sama dia. Tapi Allah yang ngasih anugerah buat kita dari mulai kita keprot lahir sampai sekarang udah tua begini, pernah kita ngerasa hutang jasa sama Allah. Berapa banyak anugerah yang Allah berikan buat kita dari mulai kita kecil sampai sekarang. Baik itu anugerah dalam bentuk sehat, anugerah dalam bentuk rezeki, makanan, uang, harta, segala macam, jabatan. Itu nggak pernah kita gitu, inget. Genengan tibang diperintahin sholat 5 waktu sehari masih rada males-malesan, tibang disuruh puasa setahun sekali sebulan masih awang-awangan, disuruh zikir, disuruh ngaji, disuruh berbuat baik, itu masih berat rasanya. Giliran sama orang, karena kita berasa utang jasa, udah banyak dibantuin sama orang itu, ditelepon dikit, bang ke rumah apa, siap bos, begitu. Padahal baru dikit itu anugerahnya, pertolongannya baru dikit, belum seberapa gitu. Makanya atiyatul khalqi laka hirman, pemberian makhluk kepadamu hakikatnya itu penghalang. Karena kita jadi lupa sama Allah. Begitu Bang Uri? Jelas ya? Kiai nambahin Kiai, cukup. Bang Ipul kali Bang Ipul. Bang Mak nambahin enggak? Alurah kali? Enggak, cukup. Yang belakang kali belakang, Bang Mantak enggak? Bang Yani? Cukup tuh ya. Karena kita memandang, karena pandangan kita teralihkan. Harusnya begitu dapat anugerah, yang pertama kita ingat itu Allah. Tapi ini begitu kita dapat anugerah, yang kita ingat cuma orang yang nganterin. Makanya pemberian makhluk buatmu itu jadi penghalang. Ya tadi tuh, giliran orang yang bantuin kita berasa utang jasa banget. Kapan aja dipanggil, kapan aja ditelepon langsung berangkat.
Tapi Allah yang ngasih anugerah dari mulai kita lahir sampai sekarang. Itu asal johor manggil ya Allah ntar kalau inget, asar manggil ya Allah ntar kalau inget, itu gue entarnya udah nembir 5:30 gitu. Sampai balapan sama azan maghrib, kayak tahu mana yang kelar duluan begitu. Padahal anugerahnya dari kecil kita terima, anugerah Allah dari mulai kita hidup sampai sekarang, anugerah Allah masih terus kita terima. Tapi nggak pernah kita sampai segitunya, kayak kita punya utang jasa sama orang, agak pernah. Gitu. Udah tuh. Makanya atiyatul khalqi laka hirman. Pemberian makhluk untukmu hakikatnya secara hakiki itu bisa jadi penghalang. Karena kita jadi teralihkan, pandangan kita teralihkan. Wa wuqufuka ma'a huzuzika wa syahwatika. Dan kamu terus berada di dalam jatah-jatah dirimu dan keinginan dirimu dan keinginan syahwatmu. Udah tuh. Karena emang kita akuin kalau yang lebah begitu emang kepengenan kita. Emang maunya kita begitu, asal lagi kesusahan langsung ada yang bantuin, asal kesulitan langsung ada yang nolongin. Itu emang kepengenan kita begitu. Rata-rata. Tuh, mau kemana Bung Uri? Wa wuqufuka ma'a huzuzika wa syahwatika. Dan kamu terus berada bersama jatah-jatah dirimu dan keinginan syahwatmu. Keenakan kalau bahasa kitanya, keenakan. Masih lama. Wa man Allahi laka ihsanun, dan ditahannya anugerah oleh Allah untukmu itu merupakan kebaikan. Ya kayak tadi tuh, perasaan kita udah doa setiap malam, perasaan kita udah zikir setiap malam, kerja udah nggak kurang-kurang kerasnya. Tapi masih Allah tahan anugerah itu, bisa jadi itu kebaikan buat kita. Ya tadi dah gampangnya mah. Jangankan sampai punya harta banyak, jangankan sampai punya duit banyak, kita timbang begini aja, yang istilahnya emang makan juga seketemunya, motor juga udah rada rombeng, suaranya 13 gitu kan. Itu aja kadang-kadang masih suka sombong, padahal dompet tipis, kantong kosong gitu. Tas isinya bon mulu kan. Itu aja kadang-kadang masih suka sombong. Oh sih Bang Jun? Hah? Isinya tas bon mulu isinya. Iya kan, kalau kita lihat, kita padahal kondisi kita begini, kali yang pengusaha besar mah, kali yang emang duitnya ratusan juta miliaran mah, apalagi yang PT-an mah gitu. Sombong ya huruf dah lah. Kita timbang begini kadang-kadang ada aja tuh sombongnya gitu. Makanya Allah selamatin kita dengan cara ditahan anugerah itu. Lu kalau gua kasih duit dikit,
Kalau dikasih duit banyakan dikit bisa jadi sombongnya malah makin jadi gitu. Makanya ditahan anugerah itu. Tadi tuh bisa jadi juga kalau kita dikasih anugerah harta yang banyak, boro-boro inget sama majlis, boro-boro ngikut duduk ngeriung di majlis, bisa jadi adanya udah di mana-mana. Malam ini di Singapura, besoknya di Hong Kong begitu. Udah ngayap mulu dah. Abang Ibul, empang yang di mana aja udah disamperin udah. Mau empang yang deket, yang jauh sampai ke tengah laut disatronin udah gitu. Duit lagi banyak soalnya gitu. 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 Udah tuh. Li'annahu alzamakal wuqufa bibabihi. Karena ditahannya anugerah itu alzamakal wuqufa, membuat dirimu terus duduk, terus berada bibabihi, di hadapan pintunya Allah. Ya tadi dah, karena kita ngalamin kesulitan, duit cekak, kebutuhan banyak, angsuran bentar lagi jatuh tempo, anak pada mau masuk sekolah, pengen bayar ujian, ujung-ujungnya puyeng-puyeng sila juga dah, baca wirid, ya ketipu, ya ketipu, ya ketipu. Oh ibu, bukan ya latif, ya ketipu. Sila juga dah. Kerja ngelamar udah kemana aja, kagak keterima juga, belum keterima juga, ujungnya sila juga dah gitu. Usaha yang ini rugi, yang ono rugi, yang ini gagal, yang ono gagal, ujungnya sila juga dah. Bisa jadi tuh dengan ditahannya anugerah oleh Allah buat kita, kita jadi seneng ngadep Allah, jadi sering ngadep Allah. Tadi tuh sholat gue rasanya khusyuk, zikir rasanya khusyuk, sampai nangis-nangis. Apa ngenjot? Sampai nangis-nangis. Ya kan teman kita Bugono kemarin, begitu ada hajatnya sebulanan Ramadan kagak pernah putus itu bacanya. Innama amruhu idza arada syai'an kun gitu. Lagi ada hajat gitu. Makanya begitu caranya Allah begitu, biar kita jadi seneng ada di depan pintunya Allah, jadi sering ngadep kepada Allah, dibikin dah, ditahan anugerah oleh Allah gitu. Makanya jangan sampai nunggu ditahannya anugerah supaya kita berada di depan pintu Allah. Begitu kita dikasih anugerah, jangan lupa sama Allah. Yang bikin kenapa Allah tahan anugerah buat kita sehingga kita mendekat, karena pas lagi dapat anugerah kagak inget pisan, lupa begitu. Sama ya, begitu udah kejadian ngalamin masalah baru udah repot mau sila, repot mau sedekah, repot mau zikir gitu. Kemarin kemana aja bang begitu. Bang Yani begitu Bang Yani. Tapi itu pun masih cakep, karena artinya kita masih ditarik, masih diundang buat mendekat kembali kepada Allah, meskipun caranya begitu. Ya kayak bocah aja Bang Ipul ya, bocah kalau dibilangin pelan-pelan langsung ngikutin, nggak pakai ngomel kita.
sholat neng, ya langsung berangkat. Masih halus itu bahasanya. Nah kalau udah 3 kali 4 kali ngebilangin masih ayo be megangin HP, ntar gua budek tuh gitu. Bahkan bisa jadi kagak pakai ngomel lagi, enggak, langsung dilemparin sapu aja begitu. Kita juga begitu, asal dikasih anugerah lupa, dikasih anugerah lupa. Lantar gue ngingetinnya nggak pakai cara halus lagi udah. Gitu. Sarif. Itu cara Allah, tapinya cara Allah biar kita jadi orang yang sering ngadep kepada Allah. Li'annahu alzamakal wuqufa bibabihi, karena ditahannya anugerah oleh Allah untuk dirimu, alzamakal wuqufa bibabihi, membuat kamu terus berada di depan pintunya Allah. Makanya biar enggak ngalamin begini, kalau pas lagi dapat anugerah inget sama Allah. Kan waktu kemarin saya ajarin tuh udah, begitu dapat gaji, pas tanggalnya gajian, yang pertama kita inget bukan angsuran, bukan cicilan dulu. Yang pertama kita pisahin dari duit gajian itu infak yang harus kita keluarkan. Itu namanya inget kepada Allah duluan gitu. Bang Ipul dapat gajian dari sekolah tempat dia ngajar sampai 500.000 kan gitu. Masih kurang itu. Ustaz? Sebelum buat yang lain-lain, ingat sama Allah dulu, pisahin yang buat infaknya, begitu caranya. Gitu. Abang Andi, cukup, udah tuh. Wa'afaka min wujudi hijabihi, dan dia melindungimu dan dia menjagamu dari munculnya atau dari adanya hijab yang menghalangi dirimu dengan Allah. Udah tuh, jelas. Makanya jangan sampai nunggu ditahan anugerah oleh Allah baru kita mau ngadep. Dari mulai sekarang, setiap kita dapat anugerah, buru-buru ingat sama Allah gitu. Terusin ini, pada sepi udah. Kalau kata Ustaz Satiri, ini bukan malam Jumat gitu. Wa in syi'ta qulta al-ata'u minal khalqi hirmanun lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala dzalika wa taqalludi minnatihim fi akhdhi atiyatihim. Udah. Kenapa Bang? Ada mau tanyain nggak? Enggak. Wa in syi'ta, dan jika kamu mau, kulta, kamu katakan, al ata'u minal khalqi, pemberian dari makhluk, hirmanun, itu merupakan penghalang, lima fihi min wujudi mahabbatika lahum, karena apa yang ada di dalamnya, min wujudi mahabbatika lahum, dari munculnya rasa cintamu kepada mereka, ala dalika, atas pemberiannya itu. Ujung-ujungnya yang kita cinta bukan lagi Allah, bukan lagi Rasul,
bukan lagi perintah Allah, bukan lagi perintah Rasul. Karena kita terlalu sering dibagi sama teman kita, ujung-ujungnya yang kita ikutin perintah teman kita. Karena kita sering ditolongin sama saudara kita, ujung-ujungnya yang kita ikutin perintah saudara kita. Meskipun menurut hukumnya itu melanggar aturan Allah, tetap kita kerjain. Gitu. Apa? Jadi lebih cinta sama mereka dibanding kepada Allah. Kenapa? Hah? Musyrik. Ya kalau sampai saya bilang musyrik nanti kelewatan lagi begitu. Pokoknya itu jadi firman penghalang antara kita dengan Allah. Aturan kita bisa dekat sama Allah karena kita lebih cinta kepada orang yang ngasih kita, ujung-ujungnya kita jadi jauh dari Allah. Gitu. Wa taqalludi minnatihim fi akhdhi atiyatihim, dan terikat dengan hutang jasa dari mereka fi akhdhi atiyatihim, dalam mengambil pemberian mereka. Kita jadi terikat dengan hutang jasa, kita jadi punya hutang jasa sama orang lain. Kalau Allah makan setiap saat ngasih anugerahnya buat kita, setiap detik ngasih nikmatnya buat kita, nggak pernah pakai ngungkit-ngungkit, nggak pernah pakai nanyain. Kalau orang kan jangankan sampai nolongin banyak, jangankan sampai bantuin banyak, bahkan kadang-kadang bantuin mah kagak, ngomongin doang gitu. Si Anu kemarin ke rumah gua, ngapain minjem duit, lu kasih berapa? Kagak, gua kasih gitu. Udahnya nggak ngasih gitu, cuma ngomongin doang. Kalau Allah mah kan setiap saat ngasih anugerahnya buat kita, nggak pernah diungkit-ungkit gitu. Jangankan sampai kecilnya, gedenya nggak pernah diungkit-ungkit. Kalau kita yang namanya manusia, jangankan sampai ngasih banyak, ngasih dikit dah, itu juga ngungkitnya udah selebar pojok, udah kemana aja ceritain. Itu kan dia kemarin lagi pas mau pergi, gue ngongkosin itu 200.000 begitu. Itu kan dia dulu lagi susah, gue yang nolongin itu, gue yang bantuin itu. Jadi terikat dengan hutang jasa kepada makhluk. Fi akhdhi atiyatihim. Abosan. Gitu. Iya, kalau pas lempengan dapat bantuan dari orang yang gak suka ngungkit-ngungkit. Nah kalau pas lempengan orang yang suka ngungkit, udah habis-habisan kita. Udah, jelas tuh. Makanya jangan selalu pengen dibagi sama orang lain. Jangan selalu ngarepin dapat jatah dari orang lain, karena itu bikin kita terikat hutang jasa, terikat hutang budi. Mendingan kerja ketahuan. Kalau kerja emang ketahuan duit yang kita dapatkan itu emang bayaran kita, gaji kita. Tapi kalau ngarepin dibagi, makin lama makin banyak, makin gede hutang jasa kita. Nah, masih jauh ini. Wal man'u minallahi ihsanun, dan ditahannya anugerah dari Allah itu merupakan kebaikan. Li'annahu habibuka, karena dia itu kekasihmu.
Wa kullu ma yaf'aluhul habibu mahbubun. Dan semua yang dikerjakan oleh kekasih pasti disukai. Biar kata kita itu jahat banget, karena kekasih kita yang ngerjain, pacar kita yang ngerjain. Pacar apa bini? Bini ya. Pasti kita sukai. Biar digigit dah sampai doer-doer gitu, sampai pada berdarah, digigit sama pacar, indah aja rasanya. Apa? Ya kan nyanyinya begitu, walau digigit. Ya terusin sama ngenyon, terusin. Semua yang dikerjakan oleh kekasih pasti disukai. Allah itu kekasih kita. Apapun perlakuan Allah terhadap diri kita, kalau emang kita ngakunya kekasih, kudunya merasa persepan. Dikasih anugerah kaya, dikasih harta yang melimpah, resep. Dikasih kesulitan, dikasih miskin, naudzubillah gitu. Yang namanya kekasih apa ge? Lagi duduk anteng-anteng di tahu-tahu belakang kita didodong, sampai nyesek. Pas nengok, pacar kita, keren siapa? Begitu doang udah. Pacar. Kalau bini mah didupak pisan. Udah tuh. Semua yang dikerjakan oleh kekasih pasti disukai. Makanya apapun yang Allah perlakukan buat kita, kalau memang kita ngaku Allah itu kekasih kita, ya harusnya nerima. Bukan cuma nerima, malah resep rasanya. Lagi ya Allah, lagi. Digigit sampai ambulan lagi, minta lagi. Allah. Sampai rasanya udah puyeng pala, gesik-gesik asam lambung naik, pikiran mulu, masih indah aja rasanya. Lagi ya Allah, segini mah belum ada apa-apanya. Walillahi darru man qala fala albasun nu'ma wa ghairuka mulbisi wala akbalud dunya wa ghairuka wahibu. Dan demi Allah, betapa indahnya ucapan seseorang, fala albasun nu'ma wa ghairuka mulbisi. Aku tidak akan mengenakan pakaian kenikmatan jika itu bukan pemberianmu. Anak muda pada melek masih belakang, tadi dipakai ini buat ngerayu sama dia. Aku tidak akan memakai pakaian kenikmatan jika itu diberikan oleh orang lain. Ya. Pacar yang bawain, bini yang masakin, tibang teri, udah enak banget rasanya. Wah, sedep. Di mulut doang tapi. Tapi kalau musuh kita yang bawain, biar kata durian montong, kita terima juga. Dilemparin kecomberan, musuh yang nganterin, kagak sudi gue makan berian dia. Kalau pacar yang ngasih, kalau kekasih yang ngasih, jangankan tibang sampai baju mahal, tibang selampe, kenang-kenangan selampe dari sang kekasih.
padahal udah bekas ngelap ingus gitu. Fala albasun nu'ma wa ghairuka mulbisi wala aqbalu dunya wa ghairuka wahid. Dan aku tidak akan menerima anugerah harta wa ghairuka wahib, jika itu diberikan, jika itu dianugerahkan oleh orang lain. Karena lagi-lagi kalau ama orang yang kita cintai, pemberiannya sekecil apapun itu sangat berharga. Jangankan kalau kata bocah belakang mah, jangankan sampai dikasih sesuatu, kita lewat depan rumahnya aja ngeliat jemurannya, nyengir, senyum, indah aja udah. Tiba ngeliat jemurannya doang. Apa Ustaz? Aku tidak akan menerima anugerah harta dunia jika itu pemberian orang lain. Pokoknya yang saya mau cuma pemberian sang kekasih. Apapun perlakuannya, apapun pemberiannya, saya akan terima. Mau banyak, mau sedikit, ini pemberian sang kekasih. Gitu Budin. Mau dibagi, mau kagak. Kan begitu ya, kalau bocah pacaran ya, jangankan ampe makan di restoran mahal, tibang jalan-jalan doang dah kagak makan bisa, masih indah rasanya. Paling pulang-pulang emah gitu. Iya, biar kata duduk doang kagak hujan-hujan, biar kata duduk doang kagak jajan-jajan, tetap indah kalau mau pacar mah. Apa di kebun, jangan nyindir saya Bang Andi. Ya artinya apapun yang diperlakukan Allah buat kita, meskipun anugerahnya ditahan, kita tidak diberikan banyak nikmat, apa yang kita butuhkan enggak dikasih oleh Allah, apa yang kita mau enggak diturutin, enggak dikasih, enggak diberikan oleh Allah, tetap rasanya indah aja, karena kita ini kekasih Allah. Apa yang dilakukan oleh sang kekasih buat orang yang mencintainya udah indah aja. Kon masih belum bisa juga ya ayatnya. Susah banget naneminnya itu. Wa fi wasiyati Ali radhiyallahu an, setengah satu sampai situ dulu dah. Bukan malam Jumat ini atau saya satir. Jadi inget tuh, jangan sampai salah sangka. Kadang kan kita mikirnya kenapa ya, padahal kita udah usaha, udah nggak kurang-kurang, ikhtiar udah apa aja kita kerjain, wirid udah apa aja kita baca, zikiran udah apa aja, kiai mana aja udah kita datengin, sampai dukun kita samperin juga, kok masih begini-gini juga. Ingat, bisa jadi kalau kita mendapatkan apa yang kita mau, kalau kita diberikan anugerah yang banyak, ujung-ujungnya kita malah lupa sama Allah, ujung-ujungnya kita malah jauh dari Allah. Makanya sengaja Allah tahan dulu itu. Kalau kata guru kita dulu, bocah kecil asal pagi meskipun sampai guling-gulingan dia minta es sama emaknya kagak dikasih, karena emaknya tahu itu bakal bikin dia sakit gitu. Sampai guling-gulingan minta permen kagak dikasih sama emaknya, karena emaknya tahu ntar sakit gitu. Bisa jadi kita juga begitu. Kenapa kita doa setiap hari minta dikasih harta yang melimpah, rezeki yang banyak, yang luas, tapi belum
ijabah, belum dicairkan juga, ya mungkin karena menurut Allah kalau kita dikasih harta yang banyak, yang ada malah jauh dari ibadah, yang ada malah jauh dari majlis. Bisa jadi menurut penilaian Allah seperti itu, makanya ditahan dulu anugerah. Begitu Bang Muria? Jelas paham? Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat, ini ayat. Mati ayat. Matiin.